Selain handphone yang hampir selalu kita pegang, ada satu benda lain yang sebenarnya nggak pernah jauh dari hidup kita. Setiap hari kita pakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, bungkus belanjaan, sampai jadi berbagai barang di sekitar kita. Benda itu adalah plastik. Masalahnya, karena kebiasaan kita sendiri, sampah plastik sekarang menumpuk di sungai, selokan, dan berbagai tempat lainnya. Susah memang menghitung jumlah pastinya, tapi coba bayangin gini. Setiap tahun, ratusan juta kantong plastik diproduksi, dan sekitar 8 juta ton sampah dibuang ke laut. Itu setara dengan membuang 20 pesawat Boeing 737 ke laut setiap jam. Lebih ngerinya lagi, plastik butuh ratusan tahun, bahkan bisa selamanya, untuk terurai sempurna. Kalau kebiasaan ini terus berlanjut, diperkirakan akan ada 12 triliun ton sampah plastik pada tahun 2050. Jumlah itu sama beratnya dengan 24.000 gedung Burj Khalifa yang merupakan bangunan tertinggi di dunia. Bayangin aja betapa banyaknya itu. Kalau sampai kejadian, jumlah plastik yang berenang di laut bisa lebih banyak daripada hewan laut aslinya. Serem kan? Karena itulah kebiasaan ini harus berhenti dari sekarang. Sampah plastik bikin hewan-hewan liar menderita, tapi bukan cuma mereka, kita juga kena dampaknya. Plastik yang pecah jadi bagian super kecil atau yang kita kenal sebagai mikroplastik bisa dimakan ikan. Ujung-ujungnya masuk ke tubuh kita lagi lewat makanan dan berpotensi menimbulkan penyakit. Sampah plastik sudah jadi masalah besar di seluruh dunia, dan faktanya Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Kalau masih mikir solusi yang paling ampuh cuma buang sampah pada tempatnya, itu udah nggak cukup. Yang kita butuhkan sekarang adalah mengurangi penggunaan plastik atau memilih plastik yang bisa digunakan berkali-kali. Latifah, kamu lagi ngapain? Salwa, aku lagi belanja jajanan nih untuk di kos. Kamu bawa apaan nih? Oh ini tas belanja yang selalu aku bawa dari rumah, yang ramah lingkungan. Karena kalau masih pakai tas plastik, sampah plastik itu kan sulit untuk terurai. Wah, ide bagus tuh, Wak. Aku bakal nerapin kayak kamu deh, kemana-mana bakal bawa tas belanjaan nih. Dan juga mengurangi sampah plastik kan? Oke, ditunggu ya Latifah. Oke, Wak. Aku duluan ya. Iya, bye. Oh iya, aku baru ingat yang dibilang Salwa. Kita harus mengurangi sampah plastik. Kalau mau belanja, harus bawa kantong belanjaan sendiri. Dari pakaian bekas dan kain perca bisa dijadikan tas belanjaan nih.
Setiap hari jutaan kantong plastik digunakan hanya sekali lalu dibuang. Sementara itu di sisi lain, pakaian bekas dan kain perca menumpuk di tempat pembuangan seperti tumpukan pakaian di tempat tukang jahit. Semua itu menjadi bagian dari masalah lingkungan yang terus membesar. Tapi tahukah kamu, dari sesuatu yang tidak dianggap berguna, kita bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan indah. Tahukah kamu apa itu 5R? 5R adalah langkah sederhana tapi bermakna untuk menjaga bumi kita lestari. Refuse. Refuse adalah menolak menggunakan produk yang tidak ramah lingkungan atau menolak produk sekali pakai. Kurangi sampah dengan membeli seperlunya. Reuse, gunakan barang yang masih layak agar tidak cepat menjadi sampah. Recycle yaitu daur ulang barang bekas agar bisa digunakan kembali menjadi sesuatu yang baru. Rot adalah biarkan sampah organik membusuk menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Atau di tukang jahit kita sering menemukan sisa pakaian seperti pakaian robek, celana robek, atau sisa-sisa kain perca yang tidak digunakan lagi. Mari kita ubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Tas belanja ramah lingkungan. Gunakan kembali, jangan dibuang. Bayangkan jika setiap orang membawa satu kantong kain saat berbelanja. Berapa banyak plastik yang dapat dihemat setiap harinya? Mulai hari ini, bawalah tas kainmu sendiri. Setiap langkah kecil membawa perubahan besar bagi bumi. Dari kain bekas menjadi karya penuh makna. Dari langkah kecil lahir perubahan besar. Mari sama-sama jaga bumi kita karena masa depan ada di tangan kita sendiri. 5